Ya, tadi kita sudah latihan bagaimana membangun project ya dengan arsitektur yang sifatnya MVC begini ya, model view control ya. Nah, model view control intinya model dan view dan control itu dipisah, filenya juga groupingnya, foldernya ya. Kalau kita tadi bikin agak lebih sederhana dibandingkan ini ya. Kalau ini kan kita lihat mainnya dia di dalam CMD ya. Ada juga yang begini. Dan kita punya sampel project yang lebih kompleks ya. Tapi sama aja MVC. Jadi mungkin kita fokusnya coba arsitektur yang beda ya. Jadi kalau MVC mau ngikutin yang tadi yang simple nggak apa-apa. Kalau mau yang agak kompleks begini ya. Biasanya ini filenya udah lebih banyak nih. Jadi lebih di grouping lagi begitu ya. Nah, kita akan coba masuk ke yang microservice ya, arsitekturnya. Nah, microservice ini gimana ya maksudnya ya? Nah, sebelumnya saya kesini dulu, bentar ya. Oke. Nah, kalau di arsitektur MVC ya, kita biasanya sebutnya MVC, cuman generasi sekarang ngomongnya itu monolitik gitu ya. Padahal kalau zaman saya dulu monolitik itu yang mainframe ya. Mainframe itu monolitik, MVC itu bukan monolitik, kita sebutnya three tiers. Cuman kalau sekarang yang three tiers pun dianggapnya monolitik ya, dianggap seperti itu. Nah, jadi ini three tiers MVC ya. Model view control ya. Modelnya kan data access. View-nya itu yang UI ya. Model controllernya itu yang business logic. Jadi semua UI ditaruh di view, semua kontrol itu business logic ditaruh di kontrol ya, semua entitas data ditaruhnya di model gitu kan, di MVC ya. Dan ini sebenarnya sampai sekarang masih banyak yang pakai ya, seperti itu. Cuman perkembangan terakhir ini banyak aplikasi yang lebih distributed, saya tersebar ya, dipecah kecil-kecil yang disebut dengan microservice seperti itu ya. Nah, jadi kalau tadi misalkan bisnis logic semua dikumpulin di controller, misalkan kalau kita aplikasi e-commerce kan ada bisnisnya itu ada shipping ya, pengiriman, ada payment, pembayaran, ada mungkin product management ya, ada lagi mungkin katalog management gitu-gitu ya, dikumpulin semua di bisnis logic kan. Datanya juga dikumpulin di data access. Nah, kalau di microservice dipisah nanti ya. Jadi kayak misalnya payment itu dia dipisah semua dalam satu bisnis domain itu payment satu microservice. Di sana ada API API ini maksudnya adalah interface-nya ya, interface-nya ada business logic-nya, sekaligus ada database-nya begitu. Jadi database-nya dipisah-pisah juga. Jadi kayak satu aplikasi sendiri gitu kan. Jadi di sini ada payment, ada shipping, ada apa lagi ya misalnya ya, ada product management gitu ya dan lain-lain. Dan masing-masing microservice ini nanti bisa saling panggil microservice yang lain gitu kan. Termasuk UI-nya juga bisa jadi panggil salah satu microservice yang relevan begini ya. Nah, di microservice ini dibikin seperti ini karena apa ya? Semenjak mulai rapid virtualization sama cloud computing gitu ya. Di mana masing-masing microservice selain database terpisah juga infrastrukturnya pisah kadang-kadang. Maksudnya VM ya, virtual machine dipisah gitu. Nah, biasanya belakangan itu implementasinya nanti ke apa ke containerization kayak kayak Kubernetes gitu ya. Nah, cuman kita nggak sampai ke sana ya karena itu belajar infrastruktur yang butuh dalam banget ya, belajar Kubernetes agak ini. Tapi kita lebih ke arah dari application logiknya aja. Bagaimana memisahkan Go ini menjadi microservice yang nanti masing microservice ini bisa ditaruh ke mana ke infrastruktur yang sesuai. Mau VM, mau Docker ya, mau Kubernetes gitu ya. Nah, jadi nanti aplikasi kita karena kita misalkan microservice project structure-nya jadi begini. Ya, masing-masing service itu ada groupingnya sendiri ya, seperti ini, service satu, service 2. Dan ini kita buat dalam satu project misalkan. Nah, tapi ada juga pendekatan kalau project apa aplikasi sudah sangat banyak, microservice-nya sudah sangat banyak ya. Bahkan project-nya pun kadang-kadang dipisah ya. Satu service, satu project gitu. Itu masalah pilihan aja mana yang lebih convenience ya. Maintenance-nya juga, maintenance source code-nya gitu ya dan lain-lain. Tapi principally satu service itu kayak satu bisnis domain yang independen ya, yang nanti mereka bisa saling mengakses memanggil ya service yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Ya, ini kita bikin simple microservice di Go ya. Microservice ini sebenarnya ilmunya juga panjang banget juga. Microservice ada arsitekturnya macam-macam juga kan. Ada yang kenal soal API base ya, ada yang juga disebut dengan event base ya. Kita nggak sampai ke sana.
karena itu butuh infrastruktur kayak cloud-nya gitu biar kita bisa pakai ya. Kita nggak pakai cloud yang kayak AWS Google itu di sini. Ya, di sini prinsipnya kita akan coba bikin project ya dengan struktur seperti ini nanti. Project microservice ada 2 microservice yang namanya user dan order. Nah, nanti order ini microservice ini akan mengambil data dari user ya, kayak gitu. Jadi kalau nanti ada 10 ya tinggal di sama aja gitu ya mekanismenya, cuman beda nama microservice-nya. Order ini nanti akan panggil user ya. Dia akan ambil user data dari microservice untuk bikin order seperti itu. Nah, jadi nanti kita bikin struktur project seperti ini dulu di code ya. Kemudian nanti kita bikin user service go. User service go ini isinya apa nih kalau kita lihat ya? Ini microservice-nya ya. Dalamnya itu ada main ya, ada routingnya di sini. Kemudian ada apanya lagi? Ada handlernya ya, handlernya. Kemudian ada strukturnya. Semua digabung di sini ya, nggak MVC kan, nggak dipisah ya, semua di sini. Tapi ini satu microservice kecil, hanya ngurusin soal user aja. Nanti bawahnya juga ada yang order aja gitu ya. Ini API yang order. Nah, ini API yang order nih kalau kita lihat nama routingnya kan ini nih. Mana ya? Ini ya order ya. Dia akan consume di handlernya itu si user tadi di sini dia panggil API-nya kayak gini ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat contoh kodenya jadi sebenarnya masing-masing itu API terpisah gitu. Nanti yang order panggil API si ini si siapa si user ya begitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat coding di sini ini sekalian latihan yang bukan GIN nih. Ini HTTP ya bawaan native-nya. HTTP nih nggak pakai GIN nih. Kalau nanti mau pakai GIN ya boleh aja, tapi kalau ikutin ini nggak pakai GIN ya. Ya nanti bisa di testing dengan cara seperti ini ya. Kita jalanin yang order, dia akan bikin order, data usernya ngambil dari microservice user. Seperti ini. Ya, ini mau cobain nggak nih?